Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini kami akan menampilkan suatu video yang membahas tentang hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan HAM. Di sini kami akan membahas apa itu HAM dan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Kasus pertama yaitu tentang pembulian yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun organisasi. Dan kami mengambil suatu video film pendek yang dibuat salah satu siswa SMA yang ada di Indonesia. Kasus kedua yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami oleh sang istri maupun anak dan tidak menutup kemungkinan juga dialami kepala keluarga yaitu sang suami. Kasus ketiga yaitu tentang pelanggaran hak hidup yang pernah dialami oleh seorang anak perempuan yang bernama Angelin yang pernah kasusnya mencuat hingga internasional tentang pembunuhan dan kekerasan. Dan yang terakhir yaitu adalah kasus diskriminasi dan ini berupa talk show tentang membahas kasus diskriminasi. Selamat menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain,
maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Sini deh, ada anak kerupuk nih. Mati aja sana. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu besok lagi pelajaran hari ini. Hati ya, pulangnya jangan lupa. Oh iya. Ya, hati ya. Bisa? Kamu sakit? Macet banget kamu. Ada masalah? Mungkin kamu. Hati ya, cepat sembuh. Kamu tuh boleh ngelakuin hal itu. Kamu jangan putus asa. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Ya maaf, makasih Axel. Ya sama-sama.
di hidup saya tetap mempertahankan hak saya. Saya hanya ingin mengungkapkan beberapa kata saja. Riz, kemarin ya ada teman dari Waria, dia sempat cerita nih, kemarin kan kita jalan-jalan ke mall kan, terus ada toilet cuman kan ada perempuan dan laki-laki. laki-laki. Nah cakep, tapi nggak ada untuk mereka karena begitu mereka kan dandanan kan suka dandanan perempuan gitu kan. Dia ke toilet perempuan karena ada orang yang ngelihat kayaknya berbeda dengan perempuan sebenarnya, mungkin ya tanda kutip di sini, salah tempat. Diusir lah dia, tuk keluar ke toilet laki-laki, diteriakin lagi, disangka dia perempuan. Akhirnya dia bingung, lah sampai kapan ya misalnya kita nih dapat hak sebagai warga negara, karena dari KTP aja sudah diskriminasi katanya, laki-laki dan perempuan. Kalau kaum kami gimana? Toilet pun begitu. Apakah memang diskriminasi itu nggak bisa dihapus apa Riz? Apa memang harus hitam dan putih gitu, nggak ada abu-abu? Diskriminasi itu salah satu musuh peradaban yang cukup tua. Ada banyak cerita dari zaman dulu bahwa ada banyak praktek diskriminasi. Jadi orang itu diperlakukan berbeda karena pilihan seksualnya tadi, misalnya orientasi seksualnya, atau agamanya, keyakinannya, atau warna kulitnya, Atau mata seperti aku. atau asal usulnya, ciri-ciri fisik. Kayak kita nih punya potensi ciri-ciri fisik yang bisa didiskriminasi. Betul. Juga. Sudah saya dapatkan Pak. Atau dari gaya bicara, itu banyak jadi unsur-unsur yang banyak orang memperlakukan berbeda terhadap satu, dua, atau banyak orang yang lebih kecil jumlahnya.